Alkitab kita semua baca bahwa ada perempuan-perempuan yang luar biasa ya. Ada perempuan-perempuan yang luar biasa dalam Alkitab. Ada 10 perempuan yang saya coba melihat. Ada lebih daripada 10, tapi di sini saya lihat 10 perempuan dalam Alkitab sebagai perempuan bijak, sebagai perempuan yang hebat, memiliki sifat karakter yang hebat, ya. Yaitu yang pertama Deborah, kedua Naomi, ketiga Ruth, 4 Hana, 5 Abigail. Terlalu cepat. Deborah, Naomi, Ruth, Hana, Abigail, perempuan Sunan. Sunda lagi, perempuan Sunda. Haleluya. Esther, Maria ibu Yesus, Maria saudara Marta, dan yang ke-10 Priscilla. Halo. Perempuan-perempuan ini memiliki sifat karakter yang hebat. Pertama kita melihat Deborah yang memimpin laki-laki sebagai hakim. Dia juga seorang nabi. Kalau kita lihat hakim-hakim, nabi perempuannya. Deborah adalah perempuan yang memimpin laki-laki. Dan dia juga adalah salah satu nabi perempuan. Hakim-hakim 4 ayat 4. Hakim-hakim 4 ayat 4. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ya, halo. Halo. Ya, perempuan yang hebat. Ya, Deborah adalah perempuan biasa seperti kita juga. Ya. Tapi dia mempunyai karakter. Dia punya sifat karakter yang hebat. Dia mempunyai keberanian. Dia punya kepemimpinan, karakter kepemimpinan. Dan akhirnya dia menjadi seorang hakim, bukan hanya menjadi hakim saja, tapi dia memimpin pasukan dalam peperangan. Halo? Untuk menjadi orang yang memiliki sifat karakter yang hebat, perempuan yang memiliki sifat karakter yang hebat, Deborah ini diangkat oleh Tuhan. Salah satu saya lihat ketika saya baca, saya merenungkan, ya, perempuan ini martabatnya diangkat dengan perempuan-perempuan yang tadi saya sampaikan. Sehingga seperti malam kemarin saya saksikan, ketika saya dibilang bahwa gara-gara perempuan maka manusia jatuh dan laki-laki jatuh dalam dosa. Sehingga saya bilang, ketika perkataan itu saya dengar, saya jadinya terlampau kecil. Bahkan kalau mau dibilang seperti diangkat dan dibenturkan ke tembok. Rasanya malu sekali ketika mendengar perkataan itu. Dan dari situlah termotivasi dalam diri ini untuk berani bertindak melakukan hal-hal yang sekalipun itu berat. Untuk memimpin pasukan untuk masuk ke dalam medan perang itu bukan tugas yang ringan. Halo? Itu tugas yang berat. Itu tanggung jawab yang berat. Tapi Deborah dimampukan. Deborah mampu melakukan itu. Karena memang dia mempunyai sifat karakter kepemimpinan.
keberaniannya. Ya. Jadi kalau perempuan penakut itu aduh, perempuan yang lemah, lunglai itu juga. Deborah diberikan keberanian yang luar biasa, sehingga dia mampu untuk memimpin laki-laki untuk maju berperang. Amin. Nah, di sini coba kita baca 4. Kalau kita baca ini adalah pasal 41 sampai dengan 24, dibaca dengan cepat. Raja-raja lagi, hakim-hakim 4 ayat 1 sampai 24 dibaca secara cepat. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Sebentar, kita di situ. Ayatnya yang ke-6. Bukankah Tuhan Allah Israel memerintah, demikian majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang bagi Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Ya. Jadi sini Deborah spontan menyatakan bahwa bukankah Tuhan. Berarti Deborah adalah perempuan yang punya hubungan, keakraban, pergaulan dengan Tuhan. Dia tahu betapa Tuhannya itu berkuasa. Dan kalau Tuhan memerintah, Tuhan campur tangan kepada umatnya, maka kemenangan pasti diperoleh. Lanjut ayat yang ke-9. Tidak lanjut ke ayat yang ke-10. Lalu Barak menyerahkan suku Sebulon dan suku Naftali ke Kedes. Sorry, ayat 9. Ya. Kata Deborah, baik, aku akan turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan. Halo juga. Kepala pasukan ini dia minta, kalau Deborah lu ikut, beta ikut. Halo juga. Terus Deborah mengatakan, lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Barak menggerakkan suku Sebulon dan suku Naftali ke Kedes, maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Halo juga. Hebat. Saya tahu di zaman kita ini perempuan-perempuan yang habis ini juga perempuan hebat semua. Amin. Dan kalau orang Israel punya perempuan yang hebat-hebat di zaman sekarang, semua harus bisa berperang. Karena apa? Mengambil contoh dari Alkitab. Deborah begitu berani. Ketika ditantang, kalau lu ikut, beta ikut. Kalau lu sudah ikut, beta sudah berangkat. Dan Deborah ditantang, begitu ditantang, dia bilang saya ikut. Dan dia ikut serta masuk ke dalam medan perang. Halo juga. Kalau kita ditantang untuk pelayanan, Mama Regina ditantang buat pelayanan, mau ikut
ditantang untuk berangkat ke Papua contoh, atau ditantang untuk berangkat ke Maluku, yang saat hari ini Maluku bahkan Papua susah kita jangkau karena dengan apa? Tantangan ini kita masih punya banyak pertimbangan. Ongkos dari sini ke Papua itu kalau dengan pesawat pas harga tidak enak. Saya pernah pulang dengan pesawat harga 8 juta. Halo? Halo. Saya pernah pulang dari Papua dengan harga tiket 8 juta. 2 orang jadi 16 juta. Saya pukul kapal. Seandainya naik kapal laut bisa bawa pulau dulu. Hari ini saudara-saudara kita yang ada di Papua, yang ada di Seram, yang ada di Maluku Barat Daya, saya jauh kan, yang Maluku Barat Daya kalau kita ditantang, kira-kira ayo perempuan mau ke sonde, awi, beri tepuk tangan buat ibu, oh, sonde catat gitulah. Jadi Deborah ini tidak diam-diam, dia langsung ikut serta lanjut. Sampai ada tempat lanjut baca cepat. 11. Baca lebih cepat Bapak. Adapun Heber orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni dari anak-anak Hobab ipar Musa dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon terbantin di Sanaim yang dekat Kedes. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannya lah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia dari Haroset Hagoyim ke Sungai Kison. Ya, sebentar saya kembali. Deborah memberikan satu ultimatum, tetapi engkau tidak akan mendapat penghormatan, engkau tidak mendapat penghormatan. Halo? Halo juga. Bapak-bapak. Halo juga. Bapak-bapak. Halo. Perempuan dihormati, bapak-bapak dihormati, dan tidak berani. Amin. Halo bapak-bapak. Halo. Dengar sendiri firman Tuhan lagi. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Ya. Bukankah Deborah berkata, bersiaplah karena hari ini Tuhan akan menyerahkan musuh ke dalam tanganmu. Berlanjut. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Tolong perhatikan dari pembacaan firman Tuhan ini. Ketika kita libatkan hidup kita libatkan Tuhan dalam kehidupan kita, apapun juga, masalah sukar, sulit, berat, percaya bahwa Tuhan akan melakukannya dengan ajaib. Halo? Serangan itu Tuhan buat kacau balau pasukan musuh, sehingga mereka dikalahkan. Deborah begitu hebat, dia maju dengan matanya tertuju kepada Tuhan. Ketika kita diperhadapkan dengan problema masalah, seperti sekarang kita ditantang dengan masalah dan persoalan, maka kita harus terarah memandang kepada Tuhan seperti Deborah. Bukankah Tuhan akan menyerahkan musuh ke dalam tanganmu? Bukankah Tuhan akan menghancurkan masalah persoalan, sakit penyakitmu? Tuhan berkuasa. Lanjut. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber orang Keni itu, sebab ada perhubungan baik antara Yabil, Raja Hasor, dengan keluarga Heber orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut.
Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus. Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinya lah dia minum dan berselimutinya pula. Ya, tolong. Ini perempuan lagi menolong laki-laki, kepala pasukan yang gagah perkasa, tapi yang lari, perempuan yang tolong dia, sembunyikan dia. Ini peranan perempuan itu penting, bapak-bapak. Amin. Kami perempuan ciptakan penolong umat. Bapak. Perempuan itu memang penolong. Oh, ada yang komplain ya. Ya, lanjut. Lagi katanya kepada perempuan itu, berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, ada orang di sini? Maka jawablah, tidak ada. Tetapi Yael, istri Heber, mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknya lah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. Jadi mau lari dari Tuhan itu tidak lari dari tangan yang satu, Tuhan serahkan ke tangan yang lain. Halo? Jadi ternyata Tuhan sangat berkuasa atas kehidupan anak-anak manusia, sekalipun itu adalah kaum Hawa, kaum yang paling lemah. Halo? Sehingga kaum perempuan atau Hawa itu dia makhluk yang lemah, kata firman Tuhan. Tapi itu mengarah ke fisik, bapak-bapak dengar. Itu mengarah ke fisik. Tapi soal rohani, soal yang rohani, perempuan yang punya kekuatan yang sama juga dengan bapak-bapak. Dan kita saling menopang, saling melayani dalam kasih. Ya toh? Hanya karena perempuan bukan kepala saja, perempuan jangan sampai karena bisa semua terus suami-suami dibikin jadi bukan leher, jadi pembantu, jadi diatur-atur, tidak boleh. Ya. Jadi ini bukan Deborah dikasih. Deborah menjadi perempuan yang hebat, yang dapat memimpin kaum laki-laki. Bukan menunjuk kepada kita bahwa kita perempuan-perempuan sekarang diberikan kehebatan, tapi kita sebagai hamba Tuhan terus memimpin bapak-bapak jadi bawahan kita, tidak. Karena kita tidak punya kepala, kita tidak ada kepala, jadi kita tidak punya bawahan. Bapak-bapak yang kepala, jadi kita adalah bawahannya. Halo? Mama, nona ingat. Laki-laki itu kepala. Amin. Kita badannya. Dong sudah bisa jalan tanpa kitong juga. Amin. Kitong itu sudah bisa hidup tanpa dong. Lihat dong. Jadi tolong kita harus saling mengasihi, saling berbagi dalam kehidupan kita sesuai terang firman Tuhan. Semua sesuai terang firman Tuhan. Oh, selamat datang Pak. Iya. Oke, kita lanjut ke orang baca saya. Ya. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu. Lalu masuklah Barak ke dalam, dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, raja Kanaan, di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, raja Kanaan itu. Jadi mau raja kah, mau apakah, tapi ketika Tuhan ikut serta dalam peperangan, maka semuanya ditumpas sampai dengan habis. Ya. Jadi kita lanjut ke perempuan yang nomor 2 yang hebat. Naomi punya sifat karakter yang hebat. Naomi yang tidak kecewa dengan Tuhan.
Ya, Rut 1 bahkan sampai dengan Rut 4. Naomi bukan tipe perempuan yang lemah. Rut adalah perempuan asing yang tidak rendah diri. Rut diabadikan dalam Matius 1 ayat 5. Ya, nanti baca. Kisah Naomi itu ada pada Rut pasal 1, Rut pasal 4. Ya, dan kita Rut pasal 1, Rut pasal 4. Rut diabadikan dalam Matius 1 ayat 5. Jadi Naomi bukan tipe perempuan yang lemah. Ya. Tapi dia perempuan yang kuat. Dia mau menanggung akan tanggungan hidup yang lebih berat ketika suaminya mati, ketika kedua anak laki-lakinya mati. Di tempat di mana di tempat perantauan dia ambil sikap untuk kembali ke Yerusalem. Dan ketika anak-anak mantunya mau ikut serta, orang Israel itu dia punya tata cara adalah kalau dia punya 2 anak laki-laki, berarti kalau yang pertama anaknya meninggal, suaminya meninggal, dia kawin lagi dengan saudaranya. Jadi diturunkan begitu. Dan waktu itu Naomi ada saudara yang masih bujang, dia harus kawin dengan anak daripada orang tua itu sendiri. Jadi dalam hal ini Naomi begitu tegar menanggung akan seluruh penderitaan yang dia alami. Dia kuat di dalam menghadapinya dan dia ambil keputusan untuk kembali ke negeri asalnya. Kembali ke negeri asalnya dengan tangan hampa, ya, dengan tangan hampa. Di sini Naomi, coba kita baca Matius pasal 1 ayat yang 5 di mana dia berbicara di sana. Matius pasal 1 ayat 5. Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Jadi dari ketegaran atau hebatnya Naomi mengambil sikap untuk kembali sekalipun dia merasa bahwa dia pulang dengan kekosongan, kehampaan dalam dirinya. Tetapi di mana satu cara dia membawa pulang seorang perempuan asing, ya. Rut adalah perempuan asing, perempuan Moab, yang mana dia juga berkeras untuk mengikuti akan Naomi sebagai, walaupun Naomi sudah memberikan alasan banyak. Tidak mungkin saya melahirkan seorang anak laki-laki, seandainya kalau saya bisa melahirkan juga, kapan anak itu besar sehingga bisa engkau mendapatkan suami lagi dari saya. Tapi Rut tetap berkata bahwa aku mau ikut serta dengan engkau ke negeri di mana engkau punya, bahkan aku juga mau menyembah Allah di mana engkau menyembah Allah. Jadi itu salah satu statement Rut yang luar biasa, sehingga namanya diabadikan sampai dengan Matius, sampai dengan Injil, ya, Matius pasal 1 ayat yang kelima. Dari Rut inilah turun-turun sampai dengan Tuhan Yesus dilahirkan. Jadi perempuan asing yang punya sifat, yang punya karakter, keberanian untuk menghadapi tantangan yang ada di depan. Dan Rut ternyata satu hal yang perlu kita perhatikan, Tuhan memilih suka-suka Tuhan. Amin. Suka-suka Tuhan memilih pribadi anak-anak manusia. Dan Rut perempuan Moab ini jadilah seorang ibu yang melahirkan Isai dan akhirnya sampai kepada Tuhan Yesus. Ya, kalau kita baca silsilah Tuhan Yesus, pasti kita tahu dari Abraham ke mana-mana itu berapa banyak keturunan itu, nanti baca sendiri supaya terbuka. Pakai mic dong. Iya. Jadi, iya. Terima kasih buat saudara yang
maafkan saya. Iya. Jadi Ruth adalah perempuan asing yang tidak rendah diri. Perempuan dengar dalam hidup ini jangan sampai rendah diri, tidak punya keberanian, semua pasrah. Jadi perempuan yang pasrah penuh, jadi pasrah terhadap keadaan, pasrah, jadi tidak punya keberanian, tidak punya kekuatan untuk menanggung penderitaan, bahkan menghadapi akan pergumulan dalam kehidupan ini. Sehingga di dalamnya kita melihat bahwa justru dengan keberaniannya untuk mengikuti akan Naomi dan mau juga menyembah Allahnya Naomi, disitulah dia mendapat perhitungan. Jadi dia tidak rendah diri, saya ini kan orang Moab, saya ini perempuan asing, itu tidak. Tapi dia benar-benar dia punya keberanian untuk, dia tidak tahu apa yang akan dia alami di Yerusalem bersama Naomi. Tapi saking dia sudah terikat, saking dia sudah menyatu dengan ibu mertuanya ini, begitu dekatnya dengan ibu mertuanya ini, sehingga Orpa mengundurkan diri, tetapi Naomi terus melangkah mengikuti. Ruth terus melangkah mengikuti Naomi. Hati-hati, jangan sampai kita menjadi perempuan-perempuan yang mengundurkan diri. Jangan sampai kita menjadi rendah diri. Rendah hati boleh, tapi rendah diri jangan. Ya. Dia bisa, dia mampu. Ini terlalu berat, ini terlalu suka. Ini orang-orang yang rendah diri, tidak mempunyai keberanian untuk melangkah maju, sekalipun dia tidak tahu ujung hidupnya nanti di negeri asing. Ruth dari Moab sebagai orang asing, dia datang ke Yerusalem juga tetap menjadi orang asing di antara orang-orang Yerusalem. Dan kalau kita lihat strategi Naomi untuk Ruth luar biasa, ya. Jadi kita sebagai perempuan, kita juga harus mempunyai strategi untuk sesuatu yang baik. Buang semua strategi yang tidak baik dari dalam kehidupan kita. Pakai otak kita, pakai hati kita, pakai mulut kita untuk mengajarkan hal-hal yang baik kepada kaum yang masih muda. Jadilah contoh. Ya. Saya pernah, sehingga dalam kehidupan kami suami istri, ketika anak-anak mulai menikah, saya ambil satu statement begini: saya tidak mau pakai kata mantu, mama mantu, anak mantu, karena saya sendiri yang membuat analisa. Kalau saya bilang anak mantu, berarti lama-lama bisa jadi hantu. Kalau saya jadi mama mantu, lama-lama saya jadi mama hantu. Ya. Dan berjalannya waktu di rumah ini, saya ingat bahwa anak-anak saya, ya itu sudah 10 orang anak, 10 karakter, 10 sifat, 10 tabiat. Ya. Tambah lagi yang dilahirkan oleh keluarga dan bawa ke saya sebagai anak. Pasti mereka punya sifat karakter yang berbeda. Tapi ketika saya lihat suasana, kalau saya lihat kayaknya ini akan mendatangkan pertengkaran, akan mendatangkan persoalan antara saya dengan mereka, lebih baik saya diam, saya bergeser. Ketika anak saya ada di sini, saya keluar dari sini, saya bikin rumah di bawah pohon. Ada kebetulan waktu itu ada pohon yang masih ada sekarang, tinggal akar-akar. Saya taruh papan, pagar pakai dinding pakai kain, dan kalau capek pulang ke terminal, kami suami istri tidur di situ. Tapi tidak ada masalah, biasa. Saya datang, saya masak di bawah pohon, saya antarin mereka sayur, ada ini begitu.
Jadi saya tidak mau supaya menjadi mama hantu gitu. Tidak mau menjadi mama hantu untuk menjadikan. Kalau hantu tuh ada di biasa hantu kuku kuturui. Itu orang biasa gini, anak belajar, itu ada burung hantu di luar. Ya toh? Kalau di kami di sini di Sapu saya tidak tahu kalau sudah ada pohon besar, saya pernah tahu burung hantu tuh berteriak seperti apa. Tapi burung hantu tuh suaranya kuturui. Begitu. Kami di sini dulu pohon masih banyak, kalau malam tidur dan hantu bunyi, minta ampun. Jadi situ. Jadi perempuan yang hebat, mereka mampu membimbing, menuntun dengan sasaran yang jelas sesuai dengan peraturan yang ada di negeri itu. Halo? Sesuai peraturan yang ada di negeri itu. Dia lihat adat kebiasaan atau adat istiadat yang ada di negeri itu, yang ada di Yerusalem. Adat istiadat orang Israel itu seperti apa? Kita lihat bagaimana Rut disuruh untuk memilih dan sisa-sisa gandum yang ada di ladangnya Boaz. Naomi ajarin Rut bagaimana strategi karena harus yang bisa membayar atau bisa mengambil Rut sebagai tebusan. Itu hanya Boaz dari keturunan suami daripada Naomi. Suami Naomi siapa ya? Suami Naomi Elimelek. Kita yang lain lupa ya, bukan tidak tahu tapi lupa ingat. Elimelek. Jadi di sana di Israel kan punya peraturan. Kalau saya mau bilang seperti apa anak-anak? Oh ya. Kalau contoh kayak Alexander meninggal, dia adik untuk melanjutkan keturunan, Alexander harus kawin dengan Nona meninggal, Alexander harus kawin dengan Noni ada suami, yang sekarang malah suami Grace. Contoh. Karena bangsa Israel itu tidak mau kawin campur. Jadi kalau kita pelajari silsilah Israel tidak kawin campur. Keturunan Ruben kawin hanya terputar di keturunan Ruben. Keturunan Lewi hanya kawin putar di keturunan Lewi saja. Sehingga kalau ada orang Rote bilang kawin apa? Tuti kalike. Kalau orang Timur bilang kawin istri rumah. Kalau orang Sabu bilang apa? Kawin bersaudara tuh. Saudara laki kawin apa anak, kawin saudara perempuan pak anak, atau saudara perempuan pak anak kawin saudara laki pak anak. Ya, tidak boleh. Alkitab membolehkan itu karena mereka kawin mawi dalam satu suku saja, tidak kawin campur. Yang itu dalam gambarannya begini. Hari ini jangan sampai mama-mama kita kasih anak-anak kita kawin campur terus kita lepas. Oh gampang. Kawin lu masuk Katolik, lu masuk Islam sudah apa-apa. Tidak boleh. Saya tarik pengajaran dari cara kawinnya orang Israel. Saya tarik pengajaran kayak kita adalah jangan memberi kesempatan kawin campur, karena itu sangat berbahaya. Kalau orang Israel supaya hartanya jangan pindah ke suku lain gitu loh. Supaya hartanya jangan pindah ke suku lain. Jadi ada orang Timur yang ada galak. Kalau kami Timur sini ada Selan, kami Selan, Paut, kami Sal, Paut. Kalau kita orang-orang tidak seperti itu, orang-orang tidak. Dan itu sudah. Tapi maksudnya mereka di sini begini. Itu contoh kayak pelokila perempuan, maksudnya mereka pelokila perempuan, bukan pelokila dari laki-laki. Tapi tetap dia pakai pelokila. Maksudnya begini, anak yang terlahir tanpa papanya tidak bertanggung jawab, terus marga itu dikasih masuk di pelokila. Tapi karena tetap pakai pelokila, ada pelokila yang mau dengan dia, itu direlakan kawin sehingga marganya sama. Nah ini sebenarnya tidak boleh, ya tidak boleh.
Hana istri Elkana. Ya, coba kita baca 1 Samuel ayat 9 sampai dengan 20, baca secara cepat. 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 20. Tolong Ayat Mama. 9. Ya. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ya, stop. Nah, ini yang nacar. Tadi saya bilang, membuat perjanjian itu sebuah nacar. Perjanjian bukan dengan manusia, tapi perjanjian dengan Tuhan. Nah, nacar ini sangat sedih dalam hidupnya. Dia sangat menderita karena dia selalu dihina oleh madunya karena dia tidak punya anak. Ya, madu. Biasa orang bilang madu, toh istri kedua itu udah madu ya. Iya, bapak-bapak jangan punya madu, kasihan istri di masa muda dong. Iya. Masa istri yang datang dari belakang dibilang madu, sementara istri masa muda tidak dipedulikan lagi. Itu supahit. Itu supahit. Istri masa muda jadi pahit. Padahal istri masa muda itu adalah kasih karunia, kata firman Tuhan. Istri masa muda itu adalah anugerah, kata firman Tuhan. Tetapi iblis mulai putar lain. Dia bersinah, dia ambil perempuan lain berbilang madu. Madu, ada lagu madu apa tuh? Ya? Oh, madu dan racun. Di tangan kanan madu dan racun di tangan kiri. Jadi dia ke kiri madu, ke kanan racun. Oh, madu. Oh, gitu. Bisa saja pindah-pindah toh. Ke kanan toh, saja ada susah-susahnya. Ya, sehingga dalam hal ini kita lihat bahwa Hana itu hidupnya menderita. Dia terluka sekali karena dihina selalu di dalam hidup. Terus perempuan siapa lagi yang selalu dihina karena tidak punya anak di dalam Alkitab? Coba. Dihina oleh siapa? Siapa lagi? Rahel. Haleluya, kita semua belajar ya. Kita semua belajar. Jadi itu sudah. Jadi Sarah dihina oleh Hagar, Rahel dihina oleh Lea. Terus siapa lagi? Hana dihina oleh Penina. Bahkan banyak. Sekarang lagi banyak bapak-bapak sekarang. Madunya bukan satu, madunya bisa 7. Istri masa muda sudah jadi kayak lap, jadi kesek. Sayang sekali ya. Sehingga saya bilang, perempuan-perempuan yang selalu dibuat laki-laki kalau Sofia yang ajar, tidak mati kutu. Jadi kalau punya masalah, dan bapak pada kalau Sofia yang ajar itu strategi kutu udah mati. Tapi itu dulu belum tahu kebenaran, ya. Karena kita punya strategi yang mematikan, melumpuhkan, itu dosa besar. Iya, saya pernah kemarin saya bilang tuh, begitu gigi sakit bilang begini, gigi sakit saja, alasan. Haleluya, puji Tuhan. Ini sakit kok sampai dengan setengah mati, mau ke susu anak, mau gendong anak. Satu hari dia bisul, pasti tampar ke duduk.
Halo. Halo, Lalu, aduh sakit sekali besok. Iya, pas bisul. Oke. Agus Yusuf. Bisa sudah siap pakai dirangsel. Agus gendong Jeffrey, Yusuf gendong Jeffrey, Agus gendong Ferdinand. Yes. Maka pulanglah aku ke Pulangkan saja. rumah orang tuaku. Dan ketika aku sakit, pasti aduh sakit sekali kak. Ini minum obat ini kak, ini kau suami lo dapat beta sebesar. Lo dapat beta kapan gitu loh. Kasihan dulu tidur di situ berjalan. Karena saya tidak pernah pulang ke rumah untuk tidur. Sudah 1 minggu ya, 3 hari. Papa bilang gini, Mama, ceritanya Nona, ya nama Nona ini terbawa sampai hari ini di keluarga ya. Nah, ini Nona ini pasti dia bakal identitas. Kalau dia suruh datang kita suruh tidur, dia tetap pulang biar malam pulang. Kau suami tercinta lah. Iya. Ini pasti ada masalah. Ini hari Kamis. Jadi deh kita sama klien. Tiga tanya. Hari Minggu Bapak bilang gini, dulu kan gereja di mana dari sini jalan kaki di luar Nata. Mama, tate, gereja Maranatha. Keluar, bak gereja asrama polisi di depan itu. Kebetulan juga kamar nomor 2 di depan jalan. Mama pergi. Beliau ada tidak motor. Begitu beliau lihat mama dia menangis. Haleluya, mama itu dalam sakit semata seminggu. Mencari pada dosa nih loh. Jangan ikuti ini dosa. Ya, jadi di situ mama pulang, kasih tahu papa, dia tadi suruh perintah, ayo cepat pulang. Oke bos. Begitu sampai di asrama, begitu masuk kamar, pulang. Oke bos. Begitu suruh pulang, anak kedua ada di belakang dia. Kalau mari, pakai sakit tuh. Anak menangis tengah mati. Oh, 1 tahun 1 lah. Ini anak 1 tahun 1. Kasih susu. Jaga, kita pulang. Jangan pikir memang panas, kasihan. Halo. Iya tuh. Halo. Jadi itu kehidupan saya, aslinya saya dulu. Sehingga hari ini ada kala dia munafik. Oh, karena seolah-olah kayak masih terbawa itu masa lalu. Saya bilang apa? Tolong cuci pakaian. Tolong Pak, mari kita doa cuci. Kalau saya mau cuci sendiri. Karena saya belum mikirin beta Pak cuci sendiri. Dia masak sendiri. Ini jahat, ini kejahatan. Ini kejahatan. Tapi saya kira gitu. Saya tahu anak dua-dua saya. Kan kebetulan dapat tidur lemari 1 kamar saja. Tahu asrama polisi. Mulai ini. Anak teriak histeris, beda pusing. Jaga bu. Susu bu. Saya mabuk anak. Baru gitu lah. Halo. Jadi mama-mama, kalau ada masalah ke mama mempertahankan anak itu juga diri, bukan mama perempuan, tapi bapak perempuan. Diajarkan kejahatan, tidak boleh diulangi dan tidak boleh diikuti. Itu saja. Kenapa saya ditempelin sampai dengan harus bengkak besar begini? Karena ketika kami ujian, kami dulu ujian SMA sama.
Begitu beliau waktu itu hukum dagang, mata pelajaran hukum dagang. Beliau ada di depan, nomornya saya ada di pas di belakang. Ujian, balik belakang, kasih tahu dulu, kasih. Maka itu belajar. Maka itu belajar. Beliau tersinggung keluar, angkat ya, angkat tinggi model kayak di anak laki biasa angkat barang. Itu turun. Ini harus doa kelepasan. Dia angkat ini. Angkat ini GR keluar ini, bung, hampir tabrak ini. Tuhan Yesus dia semarah, dia sepuluh. Beta hujan habis, beta pulang. Pulang, apa perkataan keluar? Kalau dengan suami sendiri, kalau dia laki-laki lain, aduh, haleluya begitu. Anak umur 43 hari, anak yang nomor 4. Kami ujian sama ini seutuh. Iya. Haleluya. Apa yang terjadi? Anak menangis, aku kesusun. Disempusin beta angkat ini, saya siap koper, saya siap pergi. Manusia loh, cari taksi. Anak-anak di rumah, termasuk anak laki-laki yang ada di kilo 9. Cepat cari taksi. Ini bayi menangis sampai parah-parah. Beta soalnya pusing. Beta tersinggung banget gitu loh. Memangnya. Akhirnya apa? Ternyata beta buka lemari, beta angkat map surat nikah beta. Merowek beliau. Beta tak lempar. Bangun teh. Nangis bata kalau sampai cium kaki tetewengnya itu. Tapi akhirnya juga pernah. Tapi ini tidak pernah. Ini kamar ini sekat triplex loh. Tapi tidak pernah orang tahu kami dua berantem. Tolong perhatikan baik-baik. Kami berantem seperti apapun pasti orang tidak pernah tahu. Ngomongnya pakai omong berantem tapi omong malah lembut gitu loh. Salah takut orang dengar. Jadi di situ hal-hal yang seperti ini. Dan apa dan begitu beliau hamil. Akhirnya berdamai malam itu anak ini semua timbul juga hati yang sedih. Angkat kesusun anak sekitar jam 2 berdamai. Besok saya harus rapat pengurus. Ini mata ada bengkak biru hitam. Coba antar saya rapat pengurus. Dia begini. Tapi mata karena saya pokoknya antar saya mau ikut rapat pengurus saya rapat antar pesan begitu muncul ketua Bayangkari bilang loh ibu cari kenapa mati jatuh di kamar mandi kena kloset beliau ada lihat muka kecil dan beliau makan batu. Saya tidak akan pernah sentuh satu istri ya. Saya punya kesalahan begitu besar. Tapi saya dibela dengan kau. Ayo, rahasia dalam rumah tangga jangan sekali-kali kita beberkan untuk orang tahu. Itulah hati perempuan. Saya tahu perempuan yang di sini banyak menutupi kesalahan bapak-bapak dong. Amin. Halo perempuan-perempuan banyak menutupi kesalahan bapak-bapak atau tidak? Sakit hati setengah mati tetap siap makan kalau makan. Jadi ingat. Tapi akhirnya di tahun ini, di tahun 34, saya mendapatkan satu pengajaran. Terluka, sekalipun luka itu bertumpuk-tumpuk. Luka itu sampai menghancur-hancur. Tetapi dalam dirinya tidak ada kepahitan. Halo? Tidak ada kepahitan. Jadi karena luka, sakit, menangis, tapi tidak pernah punya kepahitan sehingga sampai 64 tahun dan 46 tahun besok tanggal 5.
saya mendampingi beliau sebagai istri. Halo? Halo? Hari ini perempuan-perempuan muda dengar baik-baik, ke rumah tangga jangan pilih salah, karena kalau salah pilih, begitu kalau masuk di itu lingkaran yang namanya rumah tangga, tidak bisa keluar dari situ, karena firman Tuhan mengancam engkau bercerai dan engkau keluar dari situ, engkau kawin lagi, engkau hidup dalam persimpangan seumur hidupmu. Masuk di itu lingkaran sudah enak. Enaknya hanya hitung menit atau detik. Halo, bapak-bapak dong. Ya kan? Ini perempuan, saya berbicara soal perempuan. Tapi ketika hidup ini diubahkan Tuhan, maka semua yang lama dibuang, walaupun ada kala timbul. Ya, jadi dalam hal ini kita lihat bahwa Naomi mau menanggung penderitaan kembali dengan tangan hampa di tengah-tengah keluarga, sanak saudara dan kampung negerinya sendiri. Iya. Hana tidak menyerah, tetapi dibawa kehidupannya kepada Tuhan. Lanjut. Ayat 12. Oh iya, sorry. Hari ini materi saya sampai dengan jam 2. Ya. Jam 2, jam 3, setengah 3 kita istirahat dan akan disambung dengan materi pujian penyembahan. Ya. Ayat 12. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Ya. Sebentar, Pak. Dia berdoa terus-menerus dalam hidupnya. Dalam dia dihina, dia dicerca karena dia mandul, tetapi dia terus berdoa dan berdoa. Dia tidak pernah berhenti berdoa. Maka orang yang suka berdoa, tolong dengar baik-baik kaum perempuan. Kalau kita suka berdoa, kita punya kemampuan. Kita bawa masalah kita kepada Tuhan dan dengarkan kelanjutannya. 13. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Jadi dia dengan menangis, dengan kata-kata yang tidak diucapkan keluar, hanya bibirnya yang komat kami, sehingga Nabi Eli mengatakan dia mabuk. Saking susah hatinya itu terlalu berat, sehingga dia tidak mampu untuk mengungkapkan kata-kata itu terdengar. Lanjut. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan, Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Iya, jadi Hana menyatakan bahwa saya tidak mabuk, tapi saya susah. Saya mempunyai kesusahan. Hati saya sangat sedih. Ya, ketika kita punya masalah persoalan, bawa kepada Tuhan, susah bawa kepada manusia, bawa hidup kita kepada Tuhan. Ya. Dan kita lihat bahwa ketika Hana membuat satu naca, yaitu dia minta kalau Tuhan memberikan saya seorang anak, maka anak itu saya akan mengembalikan kepada Tuhan dan bisa cukup tidak menyentuh kepalanya. Anaknya nama siapa? Samuel. Orang pintar. Beri kemuliaan buat Yesus. Semua sepintar roh. Iya. Jadi lanjut. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Iya. Saking cemas dan sakit hatinya, Hana berbicara begitu lama di hadapan Tuhan.
Dia datang ke bait Allah. Ketika kita punya masalah persoalan, sebagai perempuan, kita ceritakan buat suami, belum tentu suami percaya, mengerti. Kita ceritakan ke tetangga, mungkin dia kasih saran-saran yang membawa kita jauh dari Tuhan. Tapi ketika kita bawa sakit hati kita kepada Tuhan, itu tempat yang paling tepat. Kita datang ke hadirat Tuhan, kita beri waktu untuk berbicara dengan Tuhan, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, karena Tuhan lebih mengerti dan lebih tahu. Ketika saya melewati masa-masa sukar sulit, ya, masa-masa beban berat dalam hidup ini, saya tidak pernah kata-kata jarang, ya. Saya selalu dengan ambil sikap, saya bergeser ruangan. Seperti kemarin saya bilang, saya keluar kamar, saya cari ruangan kosong, ruangan yang dimana semua sudah tertidurnya. Di situ saya ambil sikap, saya berkata, Tuhan, Engkau baik. Tuhan baik, sangat baik, terlalu baik. Dan kata-kata tidak pernah terucap, tapi hanya air mata yang mengalir. Saya menangis berjam-jam. Setelah itu saya cuci muka bersih. Saya masuk kembali ke kamar, tidur lagi di samping suami. Dan suami saya 46 tahun, dia tidak pernah tahu saya menangis. Dia tidak pernah tahu saya punya keluh kesah, karena saya orangnya tidak mau terlalu banyak berkeluh kesah. Keluh kesah itu saya bawa di kaki Tuhan. Saya selalu ada bawa di itu. Menghadapi anak-anak dengan begitu macam sifat karakter mereka yang sangat-sangat luar biasa. Jahat, pemabuk, perokok, pesina. Saya selalu ada kaki Tuhan. Saya berkata, Tuhan, mereka adalah harta pusakamu Tuhan. Dan saya percaya bahwa satu pun tidak akan terlepas dari genggamanmu. Karena saya pegang janji-janjimu Tuhan. Saya pegang janji-janjimu Tuhan. Saya terus berdoa. Saya tidak berdalih. Saya tidak pernah lupa begini-begini, tidak. Beliau ada. Boleh sharing dan tanya. 46 tahun. Ada kalau saya terlalu beratnya, saya bilang kepada Tuhan, terasa ini pundak sebelah laki-laki, di pundak sebelah perempuan. Itu doa yang salah. Halo? Itu doa yang salah. Doa yang benar adalah terima kasih Tuhan. Tuhan baik, terlalu baik, teramat baik bagi kehidupan ini. Karena Tuhan beri kekuatan untuk bisa menghadapi setiap tantangan dan persoalan. Halo? Ya, seperti ketika melahirkan anak yang nomor 4. Ketika lahir, tidak melahirkan anak laki-laki nomor terakhir ini. Lahir tanggal 5 Mei sore, jam 8 malam, beliau berangkat ke Alor. Sementara anak-anak yang ada masih sekolah semua. Lahir-lahir di jam, dan waktu itu papanya ke sana. Yang masak air panas ini semua, ada salah satu anak namanya, ini dia ada di, saya lupa tahu sekarang dia ada di mana. Pada satu malam kasur terbakar, karena harus taruh bara di bawah. Kasur terbakar di mana sampai sudah nyala, tapi anak ini dalam keadaan sadar dan akhirnya dia bangun, dia kasih bangun saya dan akhirnya dia matikan api. Dan di situ saya rasanya kayak sakit sekali hati ini. Sakit sekali hati ini dan saya bilang gini. Tapi ketika beliau pulang saya bilang gini, iya, seandainya beliau mati pergi tidak pulang, pasti tanggungan hidup ini terlalu berat. Tapi ternyata beliau masih hidup dan pergi dan pulang. Jadi puji Tuhan, haleluya. Itu pergi 2 minggu baru pulang. Dan itu tanggungan. Sakit tidak sakit, tapi kepahitan itu tidak pernah saya mau taruh dalam hati. Karena firman Tuhan, jangan sampai ada kepahitan di antara kamu.
akar kepahitan. Saya mengambil sikap, menarik pelajaran dari ayat Firman. Kalau duri tikam saja, duri yang paling kecil kayak daun rambut, ketika dia tikam di kulit, di kaki atau di tangan, itu akan mendapatkan infeksi, berdampak kepada infeksi. Dan tidak dirawat, maka dia akan menjadi membusuk dan menjadi luka yang besar. Untuk itu, hasil atau dampak daripada akar kepahitan dalam kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan di dalam surat Petrus pertama atau kedua itu ada tertulis di situ. Jangan ada pada kamu akar pahit. Maka hari ini saya mau bilang, boleh terluka, tetapi itu luka jangan sampai biarkan dia tidak terobati. Ketika terluka, ambil sikap seperti Hana. Cari hadirat Tuhan, ceritakan itu dengan Tuhan. Tanpa kata-kata Tuhan tahu apa yang sementara tersakiti di dalam hidup ini. Halo? Tuhan tahu. Untuk itu, dalam hal ini kita belajar daripada perempuan-perempuan yang hebat. Nanti baca itu di 1 Samuel itu dari pasal 1 sampai yang terakhir bagaimana Hana ya, dan nabi-nabi yang lain. Jadi Hana menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi Hana tahu masalah persoalannya. Dia tidak bisa bawa kemana-mana. Mau bawa ke suami punya madu di tangan kanan, racun di tangan kiri jadi istri. Masa muda jadi racun, istri masa tua, istri di hari tua dijadikan madu. Gitu. Madu beracun sebenarnya. Madu yang merusak, menghancurkan. Bukan madu yang menyegarkan, tapi itu madu yang menghancurkan dan merusakkan. Ya, kita lanjut. Abigail. 1 Samuel pasal 15 kan? Abigail. Coba lihat 1 Samuel 25. Iya. Iya. Jadi kita baca 1 Samuel 25. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Iya. Jadi menjadi Abigail adalah perempuan yang bijak, cantik. Ya. Jadi perempuan yang bijak dan cantik. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang dan kepada orang-orang itu Daud berkata, pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku. Dan sampaikanlah salam ini kepadanya, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami tidak kami ganggu, dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakan kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapatkan belas kasihan. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada
hamba-hamba ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu, ya. Dan kita lihat bahwa dia cantik, dan kalau kita baca sampai dengan selesai akan kisah daripada Abigail ini. Hanya Abigail menjadi istri Daud, ya. Ya toh? Ya, ayat berapa? Iya. Kita baca ayat 18 sampai 24, tolong dibaca. Ayat 18. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis dan 200 kue ara. Dimuatnya lah semuanya ke atas keledai, lalu berkata kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahunya. Ketika perempuan itu dengan menunggang keledainya turun dengan terlindung oleh gunung, tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya, dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Daud tadinya telah berkata, sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud, bahkan lebih lagi daripada itu, jika kutinggalkan hidup sampai pagi seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Iya. 33. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Lanjut. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar ini. Iya. Jadi kita melihat betapa bijaknya Abigail, istri yang bijak, ya, istri yang bijak, ya, istri yang berani mengambil sikap untuk menanggung kesalahan, ya, mau menanggung kesalahan orang lain. Ini tindakan bijak, ya, tindakan yang cantik, tindakan perempuan yang cantik, ya, mempercantik dirinya dengan berbuat baik, mempercantik diri dengan menanggung kesalahan orang lain, ya. Ini yang dikatakan. Jadi cantik bagi perempuan itu bukan make up yang tabel-tabel. Opa bilang apa, buah tomat, buah lombok, buah apa lagi, buah markisa, buah strawberry, buah terong, iya. Tapi ini contoh kecantikan yang sesungguhnya yang Tuhan mau, yang Tuhan tempatkan bagi perempuan. Sebenarnya kecantikan adalah berani menanggung kesalahan orang lain, berani melayani orang-orang yang membutuhkan makanan dan minuman. Ketika itu Raja Daud mereka kehabisan bekal di peperangan, ya. Dan akhirnya Daud memuji kebijakan daripada Abigail, seorang perempuan. Kalau engkau datang terlambat, maka aku tidak akan tinggalkan satu orang laki-laki pun. Kalau engkau datang terlambat, maka engkau tidak membatalkan hutang darah yang akan hutang. Halo? Hebat perempuan yang
perlu menjadi teladan bagi kita. Ya, ini perempuan-perempuan yang menjadi teladan buat kita di zaman sekarang ini. Ya, kita datang kepada Esther, panjang lebar, nanti terlalu panjang. Ya, Esther. Perempuan Sunan. Satu. Iya, perempuan Sunan. Ya, dua raja-raja ya. Ya, dua raja-raja 4 kita baca. Iya, silakan baca. Nah, dua raja-raja 4. Ya, dua raja-raja 4 ayat yang ke-8, 9, 10. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan beberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Ya, berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita, ia adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Iya. Jadi ini kita melihat perempuan Sunem yang bijak ini ya. Perempuan Sunem yang bijak, bahkan dia bisa membaca tamu yang datang di rumahnya itu siapa. Ya. Dengan kebijakan dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan dalam diri pribadinya, maka dia mengenal orang yang selalu singgah di rumahnya itu adalah seorang abdi Allah yang kudus. Karena dia mengenal pribadi itu adalah abdi Allah, adalah seorang hamba Tuhan, maka dia meminta kepada suaminya. Dia mengambil satu sikap kebijakan yang luar biasa. Dia minta suaminya, kalau boleh, bukan kalau boleh, kita bangunlah satu ruangan di atas. Setelah membangun ruangan itu, dia bilang kita harus taruh tempat tidur, kita harus taruh kursi, kita harus taruh meja, kita harus taruh kandil. Ya, saya urut supaya jangan salah. Di atas kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Bahkan kandil pasti ada gelasnya. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Halo? Halo juga. Dia boleh mempersiapkan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dia menyiapkan sesuatu yang tidak bisa disiapkan oleh banyak orang. Halo? Halo juga. Elia bukan tidak dikenal di sana, dikenal oleh banyak orang di sana, di Sunem. Tapi perempuan ini, dia kaya, ya. Tapi kekayaannya bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia pakai untuk melayani setiap tamu yang datang atau singgah di rumahnya. Kira-kira siapa yang selalu mengundang tamu dalam Alkitab untuk masuk ke rumahnya? Dia memberi minum, bahkan dia menyiapkan jamuan makan dengan makanan-makanan yang lezat. Puji Tuhan. Abraham adalah bapa yang selalu mengundang setiap tamu yang lewat di depan rumahnya, sehingga pada suatu waktu malaikat lewat di muka rumahnya, dia undang masuk, dan akhirnya dia terima janji Allah. Halo? Lot juga. Lot ketika Sodom dan Gomora, ya,
Dia terima tamu dari surga, duta-duta surga yang akan membumi hanguskan Sodom dan Gomora. Sehingga dia pertaruhkan nyawanya, dia rela untuk mempertaruhkan anak-anaknya, asalkan tamu-tamunya itu tidak disodomi. Halo, ini orang-orang hebat. Sehingga dalam hal ini, tapi kalau perempuan yang rendah diri, perempuan yang tidak tahu diri bahwa Tuhan bisa melakukan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan ini, maka dia akan hidup asal maunya beta begitu. Mari kita belajar daripada perempuan Sunem ini. Ya, nanti dibaca ya. Ini dicatat, dibaca, diteliti supaya jangan salah mengerti. Ya, jangan salah mengerti. Yang berikut adalah Esther. Esther ini anak yatim piatu. Ya, di masa pembuangan, itu masa pembuangan. Raja kan di Babel, ya, dia anak yatim piatu, ya, yang menjadi ratu, ya, menjadi ratu, dan dia mau menanggung apapun juga, dia rela mati sekalipun asal dia mau. Dia begitu hebatnya Esther, anak yatim piatu, tapi dia mau dengar-dengaran dengan orang tua asuhnya, yaitu siapa? Mordekai. Mordekai. Mordekai yang menggantungnya. Oh iya, Mordekai. Hanam yang ini, Aman. Ya. Jadi di sini kita melihat bahwa Esther adalah anak yatim piatu. Tapi karena dia punya kehidupan, biasa anak yatim piatu itu bikin apa saja mau. Beta pernah bawa 4 orang kayak anak yatim piatu dikasih oleh ipar di Rote, selama mereka ada di tengah-tengah kami selama beberapa tahun, dan akhirnya juga kasih sekolah mereka di Jakarta, dan mereka semua ada yang sekarang sudah menikah, ada 3 ada di Bali, mereka semua sudah besar. Jadi situ saya tidak takutnya memperlakukan salah anak yatim piatu, akhirnya kita dimarah Tuhan. Ya. Jadi di sini anak yatim piatu yang suka dengar-dengaran dengan nasihat daripada Mordekai. Ketika Mordekai tahu bahwa ada perintah harus membinasakan semua orang Israel yang ada di Susan, ya toh, Susan. Di situ Mordekai mulai membimbing Esther ketika Ratu Wasti menolak permintaan raja, sehingga raja pecat Ratu Wasti untuk dipecat menjadi ratu. Di situ Mordekai diilhami, ya, roh bekerja lewat jadi itu semua sudah skenario surga sudah ada di dalamnya. Kalau kita lihat cerita Esther, jadi situ Mordekai mulai membimbing Esther, bahkan ada istilahnya untuk mencari ratu baru. Biasanya istilahnya pakai apa? Sayembara atau mungkin pengumuman untuk mencari ratu baru menggantikan Wasti. Maka Mordekai memberanikan diri untuk membimbing Ratu Esther dan mendaftarkan Ratu Esther untuk dibimbing dalam segala peraturan, melulur seluruh, pokoknya untuk mempercantik Esther di antara banyak perempuan waktu itu untuk masuk di dalam pemilihan raja nanti. Raja memilih ratu, pemilihan ratu. Dan di situ kita melihat bahwa Esther memenangkan kontes sehingga dia menjadi ratu. Anak yatim piatu yang suka dengar-dengaran, yang taat,
menuruti apa nasihat daripada orang tua asuhnya, yaitu Mordekai. Dan akhirnya dia mendapatkan pilihan di antara banyak pilihan. Dia terpilih di antara banyak pilihan. Kita perlu belajar banyak dari Esther. Dan ketika dia mendengar, Mordekai mendengar bahwa sudah ada keputusan yang dimana rancangan jahat daripada siapa Haman. Haman. Ya. Nah, Haman ya. Jadi supaya kita sama-sama ini, kalau tidak kan saya sendiri bicara. Apalagi ucapannya gagap-gagap karena tidak punya gigi ini. Jadi tolong diperbaiki. Ya. Dan ketika Haman punya rencana untuk membinasakan semua orang Israel yang ada di Susan, di situ didengar oleh Mordekai. Dan akhirnya dia menginformasikan ke Ratu Esther. Dan akhirnya Ratu mulai mengatakan bahwa sesuai dengan hati yang bijak, dia susun strategi. Dan strateginya itu adalah suruh puasa. Halo? Ada juga. Strateginya adalah strategi puasa yang dipakai, strategi jitu ini adalah puasa. Suruh kasih tahu kepada semua orang di seluruh bangsaku yang ada di Susan, supaya mereka mengambil puasa dan aku pun puasa untuk menghadap raja. Ya, dan kita zaman raja-raja itu tidak sembarang. Kalau kita suami istri kan sembarang. Istri mau ketemu suami, suami ketemu istri, itu kan bebas, merdeka. Tapi zaman raja-raja itu tidak, harus ada aturannya. Ada aturannya untuk ketemu. Kalau raja tidak panggil, sekalipun ratu lu diam di sana. Halo? Ada juga. Dengar baik-baik ini. Jadi di saat itu Esther mulai berpuasa. Puasa Esther tidak makan minum. Ya, tidak makan minum, tidak tidur. Mereka harus berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. 3 hari, 3 halo? Ada juga. Dan apa yang terjadi ketika dia berpesan, apapun juga yang sekiranya aku harus mati, biarkan aku mati bersama dengan bangsaku. Itu namanya prinsip hidup. Perempuan harus mempunyai prinsip hidup, tapi prinsip yang benar. Jangan prinsip yang tidak benar seperti tadi kesaksian saya. Memangnya bisa sendiri, kita juga bisa. Halo? Itu prinsip salah. Ini prinsip mati konyol. Tapi kalau prinsip yang ada di Ratu Esther adalah prinsip untuk mendatangkan kebaikan kepada satu bangsa, untuk keselamatan satu bangsa. Ratu Esther rela untuk mau mati sekalipun, biarkan aku mati bersama-sama dengan bangsa. Amin. Halo. Ada juga. Ingat baik-baik. Rumah tangga, suami jadi raja, istri jadi ratu. Bangsa yang Tuhan izinkan buat kita adalah anak kita, keluarga kita. Perjuangkan mereka juga punya keselamatan dari tangan si setru yang sedang merencanakan untuk membinasakan keluarga kita. Perempuan, ya. Ketika laki-laki berzina, suami berzina, suami bikin masalah, siapa yang cari hamba Tuhan ke berdoa? Halo? Ada kata sendiri kayaknya lucu. Yang bikin masalah orang lain yang harus berkeluh kesah. Tapi ini ajaran, ternyata ini ajaran kita. Halo? Suami mabuk-mabuk, anak-anak mabuk-mabuk, yang berdoa para mama-mama. Dia pikir ini sesuatu yang salah, keliru. Tapi ternyata ini adalah dasarnya firman Allah. Halo? Keluarga, saudara-saudara, dan kehidupan mereka yang penuh dengan ketidaktaatan, kebenaran, tidak kebenaran, yang terikat dengan berbagai-bagai ikatan dosa, mabuk dalam berbagai kemabukan. Tapi seorang perempuan pertaruhkan hidup untuk keluarganya, pasti Tuhan dengar. Halo?
Pertaruhkan hidup untuk keluarga, untuk bangsanya, untuk keluarganya. Tuhan dengar itu. Dan apa yang terjadi? Terbalik. Tali gantung yang disiap. Ternyata Amsal berkata, lubang yang digali oleh si jahat sendiri akan masuk ke dalam lubang itu. Siapa yang menggali itu? Ya toh? Sehingga dalam hal ini kita sebagai anak-anak Tuhan tolong perhatikan baik-baik. Iya. Jadi kita baca Ester 2. Itu tertulis Israel diselamatkan ya. Pasal 4 ayat 15. Kita baca dulu pasal 4. Itu baca kisah Ester itu ya. 1 sampai 20. Nanti baca sendiri. Kita baca pasal 4 ayat 15-16. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah dan kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Jadi di sini apa yang dilakukan oleh Ester ini adalah melawan arus, melawan undang-undang yang ada dalam istana. Tapi Ester tidak mau mundur. Ester tidak takut tentang apa yang akan risiko yang dia harus hadapi. Ester tidak mau mundur. Saya ingat ketika satu hari ada seorang anak Tuhan. Dia dulu adalah seorang penjahat. Ketika diubahkan Tuhan, sekarang dia menjadi hamba Tuhan yang cukup terkenal. Tuhan juga berkati dia dengan berbagai harta dan kekayaan. Ketika dia datang, tiap kali waktu dia mau wisuda S1, dia datang, dia bersyukur. Ketika dia beli motor, ketika dia beli mobil, dia datang dan dia kasih tahu dan berdoa. Dan pada satu ketika dia datang lagi, dia bilang begini. Oh, itu waktu dia beli mobil. Terus dia bilang begini. Nah, kami jadi seperti ini, kami sangat bersyukur karena doa papa dan mama. Saya pikir kalimatnya stop di situ, tapi ternyata ada kelanjutan kalimat. Tapi kasihan adik-adik ya, adik-adik. Kami ada kala berpikir, kenapa? Tapi akhirnya saya bisa menarik pelajaran daripada orang bijak. Bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohon. Tapi papa dan mama seperti pohon yang ada di tebing. Ya. Jadi begitu buah jatuh, dia mengguling dan jauh sekali dari pohon. Saya hanya berikan senyuman. Saya oh begitu kah? Tapi ketika anak ini bilang begitu, saya sedih. Bukan sedih, sangat amat sedih. Terlalu sedih sehingga orang tidak pernah katanya menangis dan air mata itu masuk ke dalam. Tapi saya pernah mengalami yang namanya air mata tidak keluar, tetapi dia mengalir masuk. Karena saya rasa air mata itu masuk lewat tenggorokan. Saya rasa sekali. Dan ketika saya berdoa kasih dia dan dia pulang, saya buka pintu kamar, saya teriak, Tuhan Yesus dengar tidak perkataannya. Saya menangis, Tuhan Yesus dengar tidak ini perkataan. Tapi spontan ada suara yang mengingatkan saya, ingat, sekalipun pohon itu ada di tebing dan buahnya mengguling jauh dari pohon itu, bahkan mungkin sampai ke pinggir laut, tapi tidak ada keadaan sepanjang buah itu mengguling yang bisa merubah buah itu dari pohonnya. Tidak bisa merubah. Mau dia kena di batu,
Mau dia akan masuk di lubang atau mau dia harus berhadapan dengan banyak daun-daunan yang ada di situ. Tapi semua yang ada tidak bisa merubah itu buah. Buah kelapa tidak pernah bisa dirubah jadi buah kemiri. Bisa suka buah-buah besar, memang buah yang kecil supaya lebih banyak. Jadi berubah itu tidak pernah. Jadi perkataan itu menjadikan saya kuat, tapi saya juga sempat jatuh. Saya jatuh berlutut di kaki Tuhan, terlalu sangat sedih. Tuhan dengar tidak itu kalimat. Menyakitkan sekali. Tapi itulah kenyataan hidup yang harus dihadapi. Tapi dengan iman saya percaya, selalu saya berkata, Tuhan, mereka adalah harta pusaka Tuhan. Dan tidak ada satu pun yang akan lepas daripada tangan Tuhan. Saya tahu pada waktunya Tuhan akan nyatakan kuasa lewat kehidupan mereka. Amin. Ferdinand dulu pembunuh. Bukan bunuh sekedar angkat parang, tapi dia angkat parang dan dia betul-betul bunuh orang. Mau markas mati orang. Waktu itu berita datang, saya tidak sekarang lari, tapi saya masih berlutut dan berdoa berkata, dia masih muda Tuhan. Dia berharga bagi Tuhan. Tuhan selamatkan dia. Dan waktu itu yang mengepung satu kampung, mengepung dia di dalam ruangan terminal, satu ruangan. Sampai saya bingung, loh kok ini petugas kenapa tidak larikan orang ini kemana? Tapi tarik dan akhirnya apa? Tanda yang mereka potong lantai yang menjadi kursi. Itu lantai bisa pecah dengan parang yang mereka potong. Tapi Tuhan lindungi Ferdinand dan dia ada sampai hari ini. Jadi hamba Tuhan di Rote, Tuhan bawa mereka untuk ada di Rote. Tidak semudah itu. Tapi ketika saya diperhadapkan, selalu saya berlutut dan saya katakan, Tuhan Yesus baik, saya pertaruhkan diri, Tuhan selamatkan mereka. Mereka begitu berharga di mata Tuhan. Mereka masih muda. Tuhan pakai generasi, bukan pakai saya rempong. Selalu saya berkata demikian, Tuhan, mereka masih muda. Maut menyerang dengan begitu sering kali maut menyerang. Saya ingat hamba Tuhan Pak Samuel ada. Ketika Richard dan Ricky kecelakaan, mereka ditabrak mobil sampai terlempar. Yang datang kasih tahu berita mengatakan berangkat sudah keluar pintu, mereka sudah sampai ke jalan kembali lagi. Om tante, mereka celaka berat. Tapi iya tidak mari kita berdoa dulu. Saya ajak Pak Samuel, Bapak kita berdoa. Saya tahu bahwa yang punya hidup bukan saya. Tuhan mengambil. Saya buru-buru pergi pun saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya ajak hamba Tuhan, mari kita berdoa dulu. Begitu berdoa, serta mari kita berdoa. Mama saja yang pergi. Dan hamba Tuhan Pak Samuel antar saya ke rumah saya. Begitu si Sulung mabuk. Pas tanggal 28 Februari dia ulang tahun, mabuk lagi dari kawannya yang satu umur. Saya ingatkan kakak jangan mabuk. Dia pergi ke terminal kata mabuk. Suruh pilih sopi dia taruh Geneva di perut sini. Pulang tabrak kantor lurah, tembok kantor lurah itu kan biasa pakai catur begini. Ini catur hancur, dia besi beton tali. Kepala terbelah. Anak-anak datang kasih tahu. Saya tenang. Tuhan, mereka harta pusaka Tuhan. Kematian masa muda tidak ada. Saya sangkal dalam Yesus. Karena mereka berharga di mata Tuhan. Sekalipun mereka jahat, tapi saya tahu mereka dalam pusaka Tuhan. Begitu saya berdoa, papanya antar ke rumah sakit, beta masih di rumah, beta masih berdoa. Bapak datang bilang, Mama ini, saya bilang tenang Bapak. Ketika saya sampai di rumah sakit, saya bilang apa? Bertobat. Kalau tadi di rumah mati memang lu ada di neraka. Ini di depan perawat. Kalau tadi mati memang ada di neraka. Ketika yang dua tabrakan, saya datang, saya bilang kalau tadi kamu mati memang kamu ada di neraka. Dokter bingung, orang tuanya belum datang kah? Saya bilang ini ibunya. Masa ibu? Anak-anak celaka model. Iya. Kalau tadi mereka mati memang ada di neraka. Halo? Dan
hal-hal seperti ini. Mari kita perhatikan. Tanggung jawab kita berbeda. Tekanan salib yang ada di pundak kita mama-mama berbeda. Tapi ingat, Tuhan adalah di atas segala-galanya. Dia terlalu baik, teramat baik, sangat baik. Sehingga seringkali ada masalah, ucapan keluar pertama dari mulut adalah Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus terlalu baik, terlalu baik. Itu selalu perkataan yang terucap dari mulut. Halo juga. Ternyata perkataan itu sangat menyentuh hati Bapa. Ketika kita kecelakaan maut, dan itu setelah saya ucapkan kata itu saya sudah tidak sadar diri, mati suri. 8 jam kemudian baru hidup di rumah sakit antara surga. Dan perkataan saya ketika masih sadar saya begini, mengucap syukur. Saya dengar sayap-sayap orang bilang begini, semua mati mau pakai kata ucapan syukur lagi. Halo. Ternyata baru saya mengerti firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Halo. Jadi kalau kita bertindak bijaksana, kita terpimpin oleh Roh Allah, kita mau mendengar bimbingan dan tuntunan daripada mereka yang membimbing kita, maka mereka tahu jalan yang masih tertutup buat mereka. Tetapi sebenarnya Tuhan tetapkan itu untuk kita sampai kepada satu tujuan yang mendatangkan kebaikan atas kehidupan kita. Halo? Halo juga, Mama. Esther berdiri di muka pintu. Dia berdiri sandar, dia tunggu. Karena kalau dia salah, pasti kena murka dan raja. Tapi dia berani, dia tidak mundur. Dia dengan tekad yang begitu berani. Dia mau menanggung. Sampai dengan mati sekalipun, kata dia. Sekalipun aku harus mati, aku akan lakukan. Aku harus lakukan ini. Pertaruhkan hidup untuk banyak orang. Amin. Berani tidak? Kita duduk di sini pertaruhkan diri untuk banyak orang. Tidak usah terlena dengan sakit hati. Karena kalau terlena lama-lama pahit, akhirnya empedu pecah. Empedu pecah.